Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita semuanya masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir-akhir Ramadan ini kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas kita beribadah, kita puasa, kita salat malam. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Salawat, teriring salam kita sampaikan teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak mendapat syafaatul uzma dari syafaatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Ramadan telah berada di penghujung akhir bulannya. Yang dikenal dengan ifkum minan nar, pembebasan daripada siksa azab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 daripada kekhususan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh umatnya Nabi di bulan suci Ramadan yang enggak diberikan umat-umat yang terdahulu. Salah satu daripada 5 tersebut, nanti di akhir daripada bulan suci Ramadan, kita semuanya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, apakah akhir tersebut yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadarnya Allah? Nabi mengatakan bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam akhir daripada bulan suci Ramadan. Nah, dari malam-malam bulan suci Ramadan dan di harinya ini, bagaimana nih amalan yang kita kerjakan yang sangat indah dan sangat yang baik sekali. Di antaranya adalah kita bersedekah, idkhul surur kepada mereka. Biar kegembiraan yang kita rasakan bagi kita-kita yang mempunyai kelebihan harta bisa dirasakan juga orang-orang yang dimana pada saat ini memang sangat membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan dimana kegembiraan di dalam kehidupannya, karena akan menjelang sebentar lagi hari raya daripada Idul Fitri. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat itu dikala salat Idul Fitri, beliau agak terlambat. Para sahabat semuanya itu merasa resah, karena para sahabat itu mengatakan enggak biasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu terlambat untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ketika telah beberapa lama waktunya, akhirnya Nabi datang. Sahabat nanya, kenapa telat ya Rasulullah, wahai kekasihku? Nabi bercerita, ketika aku jalan ada seorang anak wanita kecil, masih dia katanya sedang menangis saja. Aku tanya, kenapa menangis, wahai anakku? Dan anak kecil ini nggak tahu bahwasannya yang sedang mengajak bicara ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya pada saat itu anak kecil mengatakan, di hari raya Id ini aku sangat sedih sekali, wahai orang tua. Aku tidak mempunyai bapak lagi, sedangkan ibuku telah menikah lagi dengan orang lain dan aku tidak diperdulikannya. Aku sedih melihat anak-anak yang lain itu mereka pada gembira dengan baju mereka, dengan pakaian baru mereka, sedangkan saya nggak ada yang memperhatikan. Lalu Nabi merasa bersedih ketika mendengar pembicaraan wanita tersebut, ya, karena masih kecil. Nabi mengatakan, mau tidak kalau Muhammad atau Nabi Muhammad menjadi ayahandamu, dan mau nggak kalau misalnya Sayyidatina Aisyah menjadi ibundamu dan Sayyidatina Fatimah menjadi saudaramu? Baru sadar nih anak, dia lihat ternyata yang sedang berbicara dengannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya ini anak menjadi anak yang paling gembira karena beliau itu diangkat menjadi anaknya Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Salah satu daripada ibadah di akhir Ramadan ini buat jamaah semuanya adalah kita idkhulus surur. Mari kita berikan gembiraan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mereka anak yatim yang tidak ada orang tuanya, mereka yang hidup dalam garis kemiskinan atau kefakiran. Apapun yang kita punya, setidaknya walaupun sedikit banyaknya membantu buat mereka semuanya. Karena mana qasamalin min sedekah, harta yang dikeluarkan untuk bersedekah itu nggak pernah berkurang. Memang syaitan pasti bisikin dalam hati kita, jangan sedekah, nanti hartanya kurang. Jangan engkau memberikan hartanya kepada mereka, nanti hartamu bakalan habis. Padahal Rasulullah shadiqul masduq, Nabi bilang sendiri, kata Rasulullah, mana qasamalin min sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain lagi, da'u amradakum bis sedekah, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Kalau kita punya penyakit secara dohir, misalnya kita punya penyakit batuk yang nggak pernah sembuh, penyakit perut yang nggak pernah sembuh, penyakit gigi nggak pernah sembuh, bagaimana cara mengobatinnya? Dengan kita bersedekah. Niatin, innamal a'malu binniyat.
Ataupun kita ingin punya jodoh nih misalnya, kalau ingin cepetin jodohnya kita, bagaimana caranya biar jodoh kita cepat? Banyakin bersedekah. Apalagi misalnya kita ingin diberikan keturunan, kita lama tidak punya keturunan pada saat ini, bagaimana caranya juga? Adalah kita bersedekah, kita sidik, kita benar-benar yakin dengan sedekah tersebut Allah akan berikan keturunan kepada kita. Ataupun penyakit yang ada di dalam hati kita, sifat sombong, sifat takabur, sifat ria, pengen dipuji orang. Nah, hal-hal yang tersebut itu jamaah sekalian adalah penyakit-penyakit dalam hati kita. Gimana cara kita ngobatinnya? Dengan kita bersedekah. Karena dengan sedekah itu penyakit-penyakit kita akan dihilangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersedekah itu, Masya Allah, hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang bersedekah itu adalah orang-orang yang memang meyakini bahwasanya harta yang dititipkannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka ada milik orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, marilah saya mewasiatkan dan bernasihat kepada diri saya sendiri, ayo kita bersedekah semuanya. Kita berikan apa yang kita punya, kita gembirain orang lain, kita bantu perjuangan-perjuangan para guru-guru kita bantu orang-orang yang nggak mampu. Tujuannya biar apa? Agar tanzilur rahmat, turun rahmat kepada kita semuanya, sehingga di akhir Ramadan ini kita yang banyak dosa, mudah-mudahan dengan sedekah Allah ampuni dosa kita. Kita nih yang amal kita sedikit, mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Dengan akhir Ramadan ini, mudah-mudahan bi barakati sedekah Allah jadikan Ramadan kita, akhir Ramadan ini menjadi Ramadan yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.